Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin dokter, kami dari SGDB 1 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Streptococcus suis as Zoonosis Agent. Namun sebelum itu, berikut ini merupakan daftar nama anggota SGDB 1. Baik dokter, presentasi kali ini akan saya mulai dengan memaparkan latar belakang dari Streptococcus suis as Zoonosis Agent. Streptococcus suis merupakan bakteri zoonosis yang terdapat pada babi dan dapat ditularkan kepada manusia melalui kontak dengan babi yang membawa penyakit. S. suis ini dapat mengakibatkan infeksi gangguan klinis kepada manusia yang ditandai dengan beragam penyakit seperti meningitis, septikemia, dan artritis. Bakteri Streptococcus ini merupakan bakteri gram positif yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi kepada peternakan babi seiring dengan menurunnya penggunaan profilaksis antimikroba di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar tahun 2023, kasus meningitis akibat S. suis sedang marak terjadi, di mana terdapat 7 kasus dan 1 orang telah dirawat di rumah sakit. Angka ini tentunya dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu apabila tidak dilakukan penanganan yang terkait infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis ini. Sementara itu, berdasarkan penelitian tahun 2017, dari sebanyak 71 pasien meningitis, ditemukan sebanyak 44 pasien yang terinfeksi oleh Streptococcus suis. Meskipun kasus Streptococcus suis terus menginfeksi manusia, telah dikonfirmasi di Rumah Sakit Rujukan Bali pada tahun 2014, bakteri Streptococcus suis ini belum diisolasi pada babi dengan baik. Padahal pada kenyataannya, bakteri ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan melalui kematian, penurunan produksi, hingga penurunan permintaan pada daging babi akibat dari terjadinya wabah. Indikator yang menjadi penyebab dari infeksi Streptococcus suis ini adalah makanan mentah pada babi yang tidak diolah dengan baik. Pada penerapannya, kasus ini masih jarang dilaporkan terjadi akibat dari kesulitannya dalam membedakan Streptococcus suis dengan bakteri Streptococcus lainnya melalui metode kultur. Infeksi dari bakteri ini bersifat epidemi dan sporadis, di mana telah dilaporkan di banyak negara terdapat 17,8% pasien meninggal akibat dari infeksi bakteri ini. Oleh karena itu, disusunlah student project dengan judul Streptococcus suis as Zoonosis Agent untuk mengetahui lebih dalam terkait karakteristik, infeksi penyakit, serta pencegahan dari Streptococcus suis ini. Adapun rumusan masalah dari student project kami pada kali ini ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Streptococcus suis? Yang kedua, bagaimana struktur anatomi dan karakteristik dari Streptococcus suis? Yang ketiga, apa saja penyakit yang dapat disebabkan oleh Streptococcus suis? Yang keempat, bagaimana cara penularan dari Streptococcus suis? Yang terakhir, apa upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar dapat terhindar dari bakteri Streptococcus suis? Selanjutnya, tujuan penulisan kami yaitu menjawab rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan Streptococcus suis. Yang kedua, mengetahui struktur anatomi dan karakteristik dari Streptococcus suis. Yang ketiga, mengetahui penyakit apa saja yang dapat disebabkan oleh Streptococcus suis. Yang keempat, mengetahui cara penularan dari Streptococcus suis. Lalu yang terakhir, mengetahui cara pencegahan agar dapat terhindar dari Streptococcus suis. Nah, sekarang masuk kepada pengertian Streptococcus suis. Streptococcus suis adalah keluarga bakteri gram positif anaerob yang berbentuk seperti kacang dan yang mewakili masalah utama dalam industri babi di seluruh dunia. Streptococcus suis juga merupakan patogen zoonosis yang dapat menyebabkan manifestasi klinis dapat ditandai dengan adanya sindrom atau penyakit seperti meningitis, septikemia, shock, sepsis, endokarditis, peritonitis, bakteri, dan artritis. Penularan Streptococcus suis ini dapat terjadi pada manusia yang terjadi melalui kontak langsung, biasanya terinfeksi melalui kulit yang terluka atau terinfeksi dengan babi dan berbagai macam produk olahan, misalnya pada tukang daging, peternak babi, orang yang mengangkat babi, dan juga dengan mengonsumsi daging babi yang dimasak dengan kurang matang. Streptococcus suis ini tidak hanya menyerang babi dan manusia, namun juga dapat menyerang beberapa mamalia lainnya, diantaranya anjing, kucing, kuda, dan unggas-unggas seperti bakteri Komensa.
Ketika gram staining atau pewarnaan gram, Streptococcus suis termasuk jenis bakteri gram positif yang bersifat anaerob fakultatif. Dia berbentuk kokus, yaitu bulat atau oval, yang mampu tumbuh secara tunggal maupun berpasangan. Genom dari Streptococcus suis mengandung ciri-ciri transfer gen horizontal, yaitu sebagian besar dimungkinkan oleh adanya elemen genetik yang bergerak, seperti plasmid atau materi genetik ekstrakromosom yang dimiliki bakteri, serta dia juga memiliki troposon atau gen pelompat. Selain itu, Streptococcus suis membentuk mikrokoloni pada jaringan inang, yang merupakan asosiasi mikroorganisme yang menghasilkan toleransi terhadap antibiotik melalui berbagai mekanisme dan mendukung pertukaran dari materi genetik. Struktur anatomi dari Streptococcus suis dapat dilihat pada slide PPT. Saat ini, terdapat 35 serotype Streptococcus suis sejati yang tersisa. Beberapa di antaranya bersifat patogen, dengan serotipe yang kedua atau SS2 menjadi yang paling virulen dan paling luas penyebarannya. Menurut Segura dan kawan-kawan pada tahun 2017, studi eksperimental telah mengkonfirmasi bahwa Streptococcus suis capsular polysaccharida atau CPS, faktor ekstraseluler atau EF, protein pelepasan muramidase atau MRP, hemolisin, adesin, protein pengikat fibronektin atau FBPS, dan glutamat dehidrogenase memainkan peran penting dalam patogenesis patogen ini. Streptococcus suis memiliki MGE atau elemen genetik seluler, yang merupakan satu-satunya pendorong transfer gen yang paling signifikan, yang mengakibatkan penyebaran resistensi dari antimikroba atau AMR, dan penentu virulensi intra maupun antar spesies, sehingga bakteri ini membawa determinan AMR untuk resistensi vancomycin, tetrasiklin, makrolida, aminoglikosida, dan chloramphenicol. Baik, terima kasih Amnita. Sebelum saya melanjutkan presentasinya, perkenalkan nama saya Matthew Christian Rusli dengan 3 digit NIM terakhir 010. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai karakteristik, serotip, dan kapsul yang dimiliki oleh Streptococcus suis. Jadi serotip S. suis memiliki 35 tipe dengan virulensinya masing-masing. Serotipe 2 merupakan serotip yang paling virulen dan paling luas penyebarannya. S. suis sendiri memiliki juga kapsul. Kapsul ini membantu S. suis untuk adhere kepada respiratory tract, yang juga membantu dalam pembentukan biofilm. Serotipe 2 dan 9 juga membantu dalam pembentukan biofilm ini, yang membantu dengan ekspresi gen multimodal adhesion protein. Sekian dapat saya sampaikan mengenai serotype dan kapsul. Bakteri ini dapat melakukan pembentukan biofilm pada dinding respiratory tract dengan multimodal adhesion protein yang dihasilkan dari ekspresi gen dari serotype 2 dan 9 strain. Selain itu, Streptococcus suis juga memiliki faktor H binding protein yang berperan sebagai adher dan penjaga bakteri dari proses fagositosis. Protein ini juga menjaga homeostasis efek komplement pada sel host. Kedua faktor adheran membantu bakteri Streptococcus suis untuk melekat pada sel endotelial dan sel epitel. Proses pelekatan ini merupakan fase komensal dari bakteri, di mana bertujuan untuk melekatkan bakteri pada permukaan sel. Bakteri Streptococcus suis ini memiliki serotype dan kapsul yang dapat menipis dan juga menebal dengan regulasi dari sisi PE atau katabolit kontrol protein A dan sRNA. Bakteri ini dapat membuat struktur biofilm untuk mengurangi susceptibilitas antibiotik pada bakteri. Endokarditis adalah infeksi yang terjadi pada lapisan dalam jantung atau endokardium karena adanya infeksi bakteri, di mana salah satu penyebabnya dapat terjadi karena infeksi bakteri Streptococcus suis yang memasuki darah dan berpindah ke jantung. Infeksi ini berpotensi fatal dan sangat langka ditemukan pada penderitanya, terutama di Indonesia. Nah, gejala awal mirip seperti flu dan dilanjutkan dengan demam, sakit kepala, dan nyeri otot serta sendi. Jika tidak diobati dengan segera akan memicu komplikasi seperti gagal jantung dan juga stroke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patologi dari meningitis Streptococcus suis atau MSS.
Dari namanya sendiri dapat diketahui bahwa penyakit meningitis ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus suis, yaitu serotip yang kedua. Bentuk penyakitnya berupa inflamasi pada sumsum tulang belakang dan juga selaput otak, dan penularannya itu biasanya melalui babi sebagai reservoir alami utamanya. Nah, penularan ini dapat terjadi ketika kita memakan daging babi yang terinfeksi meningitis dan tidak diolah dengan benar atau sampai matang, ataupun bisa juga ketika kita memiliki luka terbuka dan kontak langsung dengan babi. Nah, penyakit meningitis ini biasanya memiliki rute utama pada oral route, yaitu CNS pada babi. Dan di Indonesia sendiri, penyakit meningitis Streptococcus suis ini dapat ditemukan di Bali sebagai provinsi dengan populasi babi yang cukup padat. Dan manifestasi dari penyakit meningitis ini sebenarnya hampir mirip dengan penyakit meningitis lainnya, namun cenderung pada gangguan pendengaran secara permanen ataupun disfungsi vestibular. Selanjutnya adalah cara penularan Streptococcus suis. Streptococcus suis merupakan bakteri gram positif yang dapat menyerang babi, serta merupakan suatu patogen yang dapat menyebabkan penyakit sistemik pada manusia. Cara penularan bakteri ini ke babi yaitu melalui kontaminasi di kandang babi tersebut, ataupun melalui peralatan seperti keranjang pengangkut babi. Cara penularan lainnya melalui ekskreta atau sisa-sisa pemotongan babi yang mencemari tempat minum babi tersebut. Selanjutnya, penularan ini dapat terjadi melalui ibu dan anak babi, yaitu cairan vagina si ibu dapat masuk melalui rongga mulut anak babi saat terjadinya partus. Streptococcus suis dapat tersebar atau tertular dari babi yang terinfeksi ke manusia, di mana ketika manusia melakukan kontak langsung dengan babi, ditambah lagi ada luka ataupun lesi pada bagian kulit, itu akan memperbesar angka kemungkinan untuk terinfeksi dari Streptococcus suis pada babi. Kemudian juga bisa terjadi apabila manusia tersebut mengonsumsi daging babi yang terinfeksi dan belum matang. Terdapat beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari Streptococcus suis. Yang pertama yaitu lakukanlah vaksinasi. Yang kedua, itu mengonsumsi makanan yang sudah diolah dengan baik dan benar. Hindarilah mengonsumsi makanan yang mentah ataupun setengah matang. Dan ada juga tips yang dapat kita berikan untuk memilih daging yang sehat dan segar, yaitu pilihlah daging yang berwarna merah jambu dan masih terdapat lemak keras berwarna putih di bagian bawah kulitnya, dan juga pastikan dia memiliki tekstur yang kenyal dan tidak berlendir. Oke, upaya yang ketiga yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang bersih, baik sesudah ataupun sebelum mengolah bahan makanan. Upaya yang keempat yaitu apabila terdapat luka terbuka pada kulit kita, gunakanlah sarung tangan saat akan berkontak langsung dengan babi. Dan upaya yang terakhir atau yang kelima yaitu membersihkan kandang babi secara teratur. Kandang babi yang bersih, higienis, dan nyaman itu akan menunjukkan kualitas dari daging babi yang kita hasilkan. Kesimpulan yang kami dapat adalah Streptococcus suis merupakan keluarga bakteri gram positif anaerob yang berbentuk seperti kacang-kacangan yang mewakili masalah utama dalam industri babi di seluruh dunia. Genom Streptococcus suis mengandung ciri-ciri transfer gen horizontal, yaitu sebagian besar dimungkinkan oleh adanya elemen genetik yang bergerak seperti plasmid dan transposon dan membentuk mikrokoloni pada jaringan inang. Contoh gejalanya yaitu seperti gangguan kesadaran, demam, kaku, nyeri kepala, dan gangguan pada pendengaran. Streptococcus suis dapat mengakibatkan infeksi gangguan klinis pada manusia, ditandai dengan berbagai penyakit seperti meningitis, septikemia, shock, sepsis, endokarditis, peritonitis bakteri, dan artritis. Penularan dari Streptococcus dapat melalui terkontaminasinya babi di dalam kandang itu sendiri, ataupun peralatan seperti keranjang pengangkut babi, dan dapat ditularkan pada manusia melalui kontak dengan babi pembawa penyakit. Biasanya terinfeksi melalui kulit yang terluka atau terinfeksi dengan babi dan berbagai macam produk olahan, misalnya pada tukang daging, peternak babi, orang yang mengangkut babi, dan juga dengan mengkonsumsi daging babi yang dimasak kurang matang. Saran kepada pemerintah dapat melakukan pengembangan lebih lanjut dan penelitian mengenai Streptococcus suis untuk mengeksplorasi aspek-aspek spesifik yang terkait dengan virulensi, resistensi antibiotik,
dan strategi pengendalian dari jumlah pasien yang terpapar. Penelitian lebih lanjut pada pola epidemiologi, penyebaran geografis, dan peningkatan pemahaman tentang mekanisme patogenesis bakteri ini dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk upaya pencegahan dan pengendalian infeksi Streptococcus suis di tingkat global. Saran kepada universitas dapat membantu mahasiswa kedokteran dalam mengembangkan pengetahuan yang lebih dalam dan keterampilan klinisnya yang mumpuni sehingga mampu menjadi tenaga kesehatan yang terlatih dalam menghadapi pasiennya. Saran kepada setiap mahasiswa dapat pemahaman baru mengenai definisi, struktur, dan karakteristik penyakit yang disebabkan, cara penularan, dan upaya pencegahan yang dilakukan sehingga mampu menjadi tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan. Demikian presentasi dari SGDB 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama pelaksanaan presentasi. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.